Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Dan secara khusus di minggu yang baru saudara, di hari pertama di minggu yang baru ini, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan karena minggu demi minggu kita boleh lalui, dan hari ini kita ada di minggu yang baru saudara dikasih dalam Tuhan. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, ayo kembali kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat, kita adalah orang-orang hidup yang karena percaya kita kepada Tuhan. Karena kita percaya maka kita cari Tuhan, karena kita percaya maka kita beriman, karena kita percaya maka kita akan melihat hal-hal dahsyat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali diberikan kepercayaan untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami sehingga hari ini secara khusus kami merenungkan firman Tuhan dan kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Bapa, kami mengerti dunia di mana kami hidup adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Namun kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, maka Tuhanlah yang menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk tetap kuat menghadapi badai apapun. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 19 ayat 26. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini? Amin. Ada banyak kalangan Kristen dan juga bahkan, tapi mujizat nggak ada sampai hari ini. Mujizat cuma terjadi pada saat zaman Rasul aja. Saudara, mana-mana kalau saudara bilang mujizat udah nggak ada sampai saat ini, ya sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau saya percaya dan saya mau sharing hal ini bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Amin saudara. Biarin aja kalau ada kalangan orang bilang mujizat cuma terjadi pada saat zaman para rasul, mujizat cuma terjadi pada saat zaman ketika Yesus ada. Saya percaya selama ada Roh Kudus, selama ada Roh Allah, maka mujizat pasti terjadi. Dasarnya jelas. Firman Tuhan Matius 19 ayat 26 bilang begini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, perhatikan Don Jia, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Bagi kita tidak mungkin sesuatu bisa terjadi. Hal yang mustahil terjadi itu gak mungkin. Karena saya manusia, saudara manusia. Yesus bilang bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi Yesus bilang begitu. Tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu bagi Allah itu mungkin. Jadi konsep tentang mujizat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kesembuhan, pemulihan, nggak mungkin lah rumah tangga saya dipulihkan, nggak mungkin lah sakit penyakit saya udah disembuhkan, dokter udah vonis saya bahwa saya cancer, saya tumor, nggak akan pernah bisa disembuhkan. Saya cuma mau bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mau bilang kalau kita percaya maka kita beriman dong. Kalau kita percaya maka kita yakin dong. Kita percaya bukan kepada manusia loh saudara. Kita percaya karena Yesus sendiri berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu perkataan Yesus kepada orang tua yang anaknya sering diganggu oleh roh jahat. Iya kan? Tolonglah aku yang tidak percaya, yang percaya ini, bantu aku. Itu Yesus bilang, kalau kamu mungkin, Yesus bilang, jika mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin bagi orang percaya. Sekarang jadi pertanyaan, kita percaya nggak? Iya kan? Selama kita percaya, Alkitab katakan dan tidak bimbang, maka sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dengan kata lain, selama kita percaya akan adanya Tuhan, selama kita percaya Yesus Kristus adalah sumber jawaban, selama kita percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, maka jadi sesuai dengan imanmu. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus ada kuasa. Amin saudara. Nah pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang kita akan sharing.
Saya rindu membagikan hal ini bahwa dalam kekristenan tidak boleh ada yang namanya patah semangat. Dalam kekristenan, dalam hidup anak-anak Tuhan tidak boleh ada kata pantang menyerah. Aduh, habis gimana pendeta, rumah tangga saya nggak mungkin dipulihkan. Suami saya udah jatuh ke pelukan wanita lain. Istri saya sudah jatuh ke pelukan laki-laki lain. Nggak mungkin Tuhan. Bagi kita manusia tidak mungkin. Betul. Tapi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan bilang terjadi mujizat, maka terjadi mujizat. Bagian kita berdoa. Bagian kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagian kita percaya. Amin. Makanya saya mau bagikan juga hal ini buat saudara dikasih dalam Tuhan. Suatu kali Yesus datang ke Nazaret, tempat kelahiran dia. Dan itu adalah tempat yang tidak banyak terjadi mujizat. Kenapa? Perhatikan Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidakpercayaan orang-orang yang ada di Nazaret pada saat itu. Kenapa gak percaya? Karena mereka tahu siapa Yesus. Bukankah dia ini anaknya Yusuf, anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria? Bukankah saudara-saudaranya perempuan ada sama-sama dengan kita? Disitulah mereka mulai meragukan. Makanya Alkitab bilang Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang tidak mau membuat mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Dia adalah Allah yang rindu memberikan pembebasan. Dia adalah Allah yang rindu melahirkan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Dia Allah yang rindu melakukan perkara-perkara besar. Namun seringkali kemanusiaan kita, seringkali kita yang membatasi. Tahukah saudara kenapa kita membatasi? Karena kita ragu. Kenapa kita bisa membatasi? Karena kita bimbang, karena kita bertanya-tanya sebenarnya masih ada nggak sih mujizat sampai dengan hari ini? Saya mau pastikan sampai hari ini mujizat masih ada, tapi hanya bagi mereka yang percaya. Kenapa? Karena pernah terjadi di tempat di mana Yesus lahir, tidak banyak mujizat dibuat di sana. Sedangkan di tempat-tempat yang lain banyak kali Yesus mengadakan mujizat. Berarti perbedaannya adalah letak di mana kepercayaan orang-orang pada saat itu di tempat itu. Makanya Yesus selalu bilang berulang-ulang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bahkan suatu kali perempuan pendarahan 12 tahun. Yesus tidak buat apa-apa. Dia cuma punya iman. Karena dia pernah mendengar pribadi ini punya kuasa. Makanya dia beriman dan dia percaya asal ku jamah ujung jubah bajunya, aku pasti akan sembuh. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, percayakah engkau bahwa Yesus tidak pernah berubah? Percayakah engkau bahwa sampai hari ini mujizat masih terjadi? Ketika kita memanggil dia ya Tuhan, ketika kita memanggil dia ya Allah, maka jangan pernah membatasi kuasanya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena ketika kita dimanggil dia Tuhan, ketika kita memanggil dia Allah, ketika kita manggil dia Bapa, maka saatnya kita membiarkan Allah itu berkarya dalam hidup kita. Dan kalau Allah berkarya dalam hidup kita, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sanggup dia kerjakan. Saya jadi pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini. Apa yang mau Tuhan, apa yang kita mau Tuhan pulihkan dalam hidup kita? Rumah tanggamu, ekonomimu, kesehatanmu, keluargamu. Bawa itu kepada Tuhan. Karena kita percaya selama kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, selama kita menyerahkan pergumulan kita, selama kita menyerahkan masalah kita, selama kita menyerahkan ketidakmungkinan bagi Tuhan, maka dia Allah yang sanggup menciptakan segala kemungkinan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau hari-hari ini kami ragu. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami bimbang. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mulai meragukan sebenarnya Tuhan sanggup enggak buat mujizat dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Namun pagi hari ini kami mengerti seringkali mujizat tidak terjadi oleh karena kami membatasi kuasa Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami seringkali membatasi cara pikir kami dengan ego kami, sehingga akhirnya Tuhan tidak buat mujizat dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau berserah. Hari ini kami mau mengandalkan Tuhan, dan hari ini kami mau percaya bahwa sampai sekarang Yesus Kristus Tuhan kami tetap membuat mujizat. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang hari-hari ini memerlukan mujizat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus selalu ada mujizat dalam hidup kami. Karena Engkaulah sumber mujizat, Engkaulah Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Sampai hari ini, mujizat masih terjadi. Hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.